Bab 16. Pagi ini seperti biasa Surti membersihkan luka di kaki Tejo, kemudian mengganti perbannya. Nah, udah selesai. Surti menurunkan kaki suaminya dari dingklik, membereskan botol obat cair dan perban, kemudian membawanya masuk. "Makasih ya, Dik," ucap Tejo sebelum Surti benar-benar menghilang di balik pintu. "Iya, sama-sama, Mas. Aku masuk dulu ya," balas Surti sambil tersenyum. Wanita berkulit bersih itu menyimpan obat dan perban di kotak P3K. Kemudian dia berjalan ke dapur untuk membantu Mak Dami membuat sarapan, rutinitas yang tak pernah membosankan baginya. Surti mengeluarkan abu di dalam tungku, memasukkan kayu bakar, menuangkan sedikit minyak tanah dan mulai membakarnya. Dia akan menjerang air dan menanak nasi. Mak Dami masuk membawa seikat kayu bakar, kemudian meletakkannya di samping tungku. Walaupun bangunan rumah mereka baru, untuk memasak baik Surti atau Mak Dami lebih senang menggunakan tungku, meskipun sudah mempunyai kompor minyak tanah. "Hari ini mau masak apa, Sur?" tanya wanita senja itu pada putrinya. "Nyambel bikin sambal, sama bakar terong aja ya, Bu. Atau Ibu ingin dimasakin apa?" Surti malah bertanya pada Mak Dami. "Ibu nurut aja, Sur. Yang penting wareg." "Kenyang," sahut wanita itu sambil terkekeh. "Ya, siapa tahu Ibu pengen makan apa gitu. Nanti tak masakin, Bu. Untuk sekarang aku lagi pengen sambal." Surti menyahut sambil sibuk memilih gabah yang ada di beras. Kalau gitu bikin sambalnya nggak usah banyak-banyak. Nanti bikin sayur asam kecipir, kayaknya seger dimakan siang-siang." Akhirnya Mak Dami pun mengutarakan keinginannya. "Wah, bener itu, Bu. Lauknya ikan asin aja ya," sahut Surti antusias. Cocok, Sur." "Walah, Ibu wes ngiler iki." Hahaha. Mereka pun tertawa bersama. Bahagianya jika kita bisa melihat tawa lepas dari orang tua kita. Surti mungkin sengaja melupakan perlakuan orang tuanya dulu. Mereka telah melewati masa tanam, membersamai orang tua, susahnya merawat dari hama, rasa iri dan sakit hati ketika dirasa orang tua tidak adil. Kini dia tinggal memetik hasilnya, bahagia bisa menemani orang tua. "Pak, Bapak, lihat nih, Wahid bisa menggambar sepeda," seru Wahid sambil berlari mendekati Tejo. Bocah yang lagi aktif-aktifnya itu ingin menunjukkan hasil karyanya pada bapaknya. "Wah, bagus sekali. Ini kamu sendiri yang menggambar, Hid?" tanya Tejo setelah melihat gambar yang ditunjukkan putranya. "Iya, Bapak. Wahid gak bohong, karena kata Bu Guru, kita itu gak boleh bohong, karena berbohong itu dosa. Nanti masuk neraka gitu, Pak," jawab Wahid dengan polosnya. Tejo manggut-manggut mendengar ocehan anaknya. Iya Pak Ustadz, anak Bapak sekarang memang sudah pandai," pujinya sambil mengacak-acak rambut Wahid. "Pak, nanti belikan sepeda kayak gini ya," pintanya sambil menunjuk gambarnya. "Ini kayak punyanya Ali, Pak. Bagus pokoknya," rayunya lagi. "Ya, insya Allah nanti kalau kamu sudah bisa naik sepeda," sahut Tejo asal. "Ya belikan dulu sepedanya, nanti Wahid baru belajar gitu loh, Pak," sahut Wahid cepat. "Loh, yang harus bisa dulu baru nanti dibelikan sepeda," goda Tejo lagi. "Ya nggak apa-apa, kalau nggak beli dulu nanti belajarnya naik apa?" tanya Wahid kesal. Naik sepedanya Bapak aja gimana?" tawar Tejo masih menggoda anaknya itu. Wahid tak menjawab, dia menatap bapaknya dengan kesal. "Wahid mau gambar lagi aja Bapak gitu kok," ujarnya sambil berlalu, membuat Tejo tertawa melihat tingkahnya. Ponsel Arif berdering beberapa kali ketika dia sedang di kamar mandi. Suaranya yang nyaring membuat Murti terganggu. "Siapa sih telepon kok ngebet banget? Kalau sekali nggak diangkat, lah ya sabar dulu. Krangkring ganggu aja," gerutunya. Dia mengambil ponsel suaminya, ingin tahu siapa yang menelepon. Kenapa sampai berkali-kali? Mungkin saja panggilan yang penting, pikirnya. Murti mengernyitkan dahi saat tak tertera nama siapa yang memanggil. Nomor pribadi.
Dia bergumam sendiri. Mas, ini ada telepon dari nomor pribadi, tak angkat ah? Tanyanya sambil berteriak karena suaminya masih di dalam kamar mandi. Mendengar istrinya berteriak membuat Arif mempercepat hajatnya. Gak usah, biarin aja dek, nak jawabnya berseru. Lelaki itu tergopoh-gopoh keluar karena khawatir dengan siapa yang menghubunginya. Kamu mengangkatnya? Tanyanya pada Murti. Enggak nih, Murti mengeluarkan ponsel yang dipegangnya pada Arif. Siapa sih nelpon pakai nomor pribadi segala? Tanyanya menuntut jawaban kejujuran dari sang suami. Paling juga orang iseng, jawab Arif mencoba tetap santai. Murti mengamati wajah suaminya. Wajah tampan itu semakin kelihatan bersih dan berseri. Wanita berwajah ayu itu baru menyadari kalau penampilan suaminya sekarang berubah. Selalu terlihat rapi, baju dan celananya pun selalu diserasikan. Mas, panggilnya sambil mendekat. Pandangannya tertuju pada penampilan suaminya. Baju baru lagi? Kok aku nggak tahu ya? Beli di mana, Mas? Bagus nih. Kok aku nggak dibelikan? Cercanya dengan nada sedikit protes. Arif gelagapan mendengar pertanyaan bertubi-tubi dari istrinya. Dia mendekat lalu meraih tangan Murti dan menatap mata istrinya dengan lembut. Kamu mau beli baju, habis ini tak antar kemanapun kamu mau. Kemanapun, ucapnya meyakinkan sambil menekan kata kemanapun. Murti mencoba menatap mata suaminya, mencoba mencari kejujuran dari lelaki yang telah menemaninya selama hampir 10 tahun. Murti merasa suaminya itu terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, seolah ada yang sedang ditutupinya. Pandangan suaminya tidak fokus, dia selalu mengalihkan pandangan saat Murti menatapnya. Oke, hanya itu jawaban Murti. Dia melepaskan genggaman suaminya sambil memaksakan senyuman. Mas lekas pakai baju, terus sarapan, aku dan Rido akan bersiap-siap, katanya sambil berlalu. Jadi kemana nih dek? Ke Brapo apa Samudra? Tanya Arif saat mereka sudah berada di jalan. Ke rumah ibu dulu mas, jawab Murti dengan malas. Oke, Arif tak banyak bertanya, dia tahu kalau istrinya masih kesal cenderung marah. Di sepanjang jalan mereka tak banyak bicara, hanya Rido yang asik bercerita sesekali. Murti menjelaskan pada putranya jika ada sesuatu yang belum Rido mengerti. Kita mau ke rumah nenek ya bu? Tanya bocah itu ketika tersadar kemana arah mobil yang dikendarai ayahnya. Iya, sahut Murti sambil mengelus rambut anaknya. Hore, Rido bersorak. Bocah itu melonjak-lonjak gembira di jok mobil. Hal sederhana yang bisa mengukir sebuah senyuman di bibir seorang ibu. Mobil Arif agak kesulitan memasuki halaman rumah mertuanya. Karena halaman yang dulu luas sekarang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Mas, parkir di sini aja ya, nanti susah keluarnya, pinta Murti saat melihat jalanan yang sempit menuju rumah ibunya. Oke, jawab Arif mengangguk. Murti bersama putranya turun untuk menemui Mak Dami. Dia ingin mengajak ibu dan mbaknya jalan-jalan. Assalamualaikum. Murti mengucap salam saat tiba di depan rumah. Waalaikumsalam, balas Mak Dami dari dalam. Loh kamu Mur, kok nggak bilang-bilang kalau mau kesini? Rido mana? Tanya wanita senja itu ketika melihat siapa yang datang. Wah, bocah menggemaskan itu memberi kejutan pada sang nenek. Mak Dami meraih tubuh gembul Rido lalu membawa cucunya itu ke dalam pelukan sambil berkali-kali mencium pucuk kepala Rido. Mbak Surti mana bu? Tanya Murti sambil melangkah masuk ke rumah setelah salim dengan ibunya. Surti lagi ke Nori, dari kemarin Wahid minta ke rumah utinya. Ada apa? Jawab Mak Dami. Dia mengikuti Murti yang terus melangkah ke dapur. Sementara Rido sudah sibuk dengan mainan mobil-mobilan milik Wahid. Kakinya Mas Tejo udah sembuh tak bu? Kok sudah main ke Nori? Kembali dia bertanya setelah duduk di depan yang ada di dapur sambil menggigit tempe yang tadi diambilnya di meja. Seenak apapun makanan yang pernah dimakan, semua itu tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan masakan ibu, walaupun itu hanya sekedar tempe goreng.
Ya belum, lah Wahid wes rewel ae pengen ke sana, sahut Mak Dami yang kini sudah duduk di tempat yang sama dengan Murti. Walah, rencananya mau tak ajak jalan-jalan, Bu. Kalau gitu sampean aja yang ikut, pinta Murti. Mau kemana sih? Tanya Mak Dami penasaran. Udah, Ibu ikut aja. Sekarang Ibu ganti baju dulu, tak tunggu di depan gih, Bu. Murti beranjak meninggalkan ibunya di dapur. Aku mau ke rumahnya Mbak Mina, mau nitip pesan kalau ibu akan ikut aku. Ridho kecewa karena tidak bertemu dengan kakak sepupunya. Bocah itu murung terus selama dalam perjalanan, sama sekali tak ingin tersenyum. Walau nenek dan ibunya sudah melempar lelucon, juga membujuknya dengan segala hal yang biasanya membuat dia senang. Mereka pun tiba di Brapo, tempat belanja kebutuhan rumah tangga di Bumi Wali tersebut. Dik, aku tunggu di mobil aja ya, ucap Arif. Oke, sahut Murti singkat. Puas-puasin belanja sama ibu, nanti kalau uangnya kurang telepon aja ya, ujarnya pada sang istri. Oke, lagi hanya itu yang diucapkan wanita pemilik mata indah itu. Murti pun berlalu menyusul ibu dan anaknya yang sudah lebih dulu masuk. Murti memilih apa saja yang diinginkannya. Dia mau memberi pelajaran pada suaminya. Dia merasa kesal karena suaminya itu membeli barang-barang tanpa memberitahunya. Sementara Ridho, dia sudah tidak ngambek lagi. Sekarang dia kelihatan bahagia ketika bermain mandi bola. Mak Dami sendiri lebih memilih menemani Ridho daripada ikut Murti mutar-mutar. Dia duduk mengawasi cucunya yang sedang bermain. Ibu mau apa? Yuk pilih sendiri biar Ridho saya titipkan sama mbaknya. Sudah biasa kok, Bu. Murti menemui Mak Dami sambil bicara panjang lebar, meyakinkan ibunya kalau Ridho akan baik-baik saja jika ditinggal sebentar. Beneran gak apa-apa, Mur? Tanya Mak Dami ragu. Iya, Bu, ayo. Tunggu dulu, Bu. Aku mau bilang sama mbaknya juga pamit sama Ridho. Kedua wanita berbeda generasi itu menyusuri lorong-lorong yang kanan kirinya penuh dengan berbagai barang. Namun itu semakin membuat Mak Dami bingung mau ambil yang mana. Bu, kok bengong aja loh? Ibu belum milih apa-apa? Tanya Murti heran. Ibu bingung mau milih apa? Udah gak usah ya, di rumah semuanya masih ada kok, jawab Mak Dami. Murti memandang wanita terkasihnya itu. Ya udah, ibu istirahat lagi biar aku yang belanja yuk. Dia menggandeng ibunya mengantarkan ke tempat Ridho bermain. Sebentar ya Bu, katanya sambil berlalu. Murti telah selesai dengan belanjaannya. Dia membawa satu troli penuh barang belanjaan ke mobil dan masih ada 2 lagi yang tertinggal. Wanita itu berhenti melangkah saat dilihatnya Arif sedang berbincang dengan seorang wanita. Mereka kelihatan sangat akrab. Mereka berdiri berdekatan, saking asiknya ngobrol sampai tak mempedulikan sekitarnya. Mata Murti terbelalak ketika melihat suaminya mengelus rambut wanita itu.